selamat siang. Kembali lagi bertemu dengan saya, Irene Ines Cerialase, dengan NIM 23622010034, mahasiswi Fakultas Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang event study. Event study biasanya banyak digunakan oleh mahasiswa S1 atau S2 untuk penelitian tugas akhirnya. Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman. Nah, berikut ini adalah contoh kasusnya. Kita mau lihat apakah terdapat abnormal return, baik itu yang sebelum peristiwa maupun setelah peristiwa. Yang kedua, kita mau lihat ada nggak perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Lalu yang ketiga, apakah terdapat perbedaan trading volume activity atau TVA. Oke, jadi ini adalah contoh kasus event date-nya. Ini ada tanggal 2 April, 14 April, dan 5 Oktober. Nah, karena di sini yang diuji adalah data perusahaan LK45, maka data saham jangan lupa diambil dulu ya teman-teman. Yang pertama itu adalah IHSG, yang kedua adalah data harga sahamnya, dan yang ketiga adalah volume perdagangannya. Nah, ini saya sudah punya data, ini adalah harga saham, ini IHSG, dan ini adalah harga-harganya. Kemudian ini adalah volume. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari return. Rumus return itu adalah harga hari ini dikurangi harga kemarin dibagi dengan harga kemarin. Nah, sebelumnya kita buatkan sheet baru dulu. Di sini kita buat namanya adalah return. Nah, data return ini kita ambil dari harga ya, teman-teman. Ini kita kopikan saja langsung ke sini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, rumus mencari return itu adalah harga hari ini, dibagi dengan harga kemarin, maaf, harga hari ini dikurangi harga kemarin dibagi harga kemarin. Nah, jadi jelas ya, data yang di atas ini tidak bisa kita ambil. Ini kita hapus saja ya. Kita hapus. Kita mulai dari sini, dari IHSG yang tanggal 27 Maret. Nah, ini rumusnya adalah sama dengan ambil dari harga hari ini, yaitu harga ini, dikurangi harga kemarin, ini kurung, dibagi dengan harga kemarin. Nah, ini tinggal kita copy saja, copy pastekan ke semuanya. Nah, kita rapikan dulu. Oke, kita sudah dapat ya teman-teman harganya. Kemudian di bagian bawah kita copy. Kita copy judulnya, kemudian kita pindah ke bagian bawah. Nah, di sini kita akan mencari return-nya, kemudian variansinya, kemudian standar deviasi, kemudian alfa, kemudian beta. Nah, ini rumus return ini adalah sama dengan average, rata-rata dari nilai IHSG-nya. Ini tinggal kita copy aja ke samping. Kemudian variansi itu rumusnya sama dengan var dari nilai IHSG juga. Kita tinggal copy ke samping.
Nah, kita rapikan dulu. Oke. Kemudian standar deviasi ini rumusnya STDEV sama dengan STDEV V ke samping setelah itu alfanya kita ambil dari ACES, itu rumus alfa sama dengan intercept intercept ini sampai sini, kemudian kita ambil nilai IHSG-nya, kita kunci, ini juga kita kunci, tinggal copy ke samping. Rumus beta itu sama dengan slope. Sama seperti tadi, kita ambil dari ACES. Kemudian kita ambil IHSG-nya. Kita kunci lagi. Nah, ini tinggal kita rapikan aja. Oke, jadi kita sudah dapat nilai return, varian, standar deviasi, alfa, dan betanya. Oke, nah berikutnya yang kita cari itu adalah TVA-nya. TVA, TVA itu kita ambil dari volume ya teman-teman. TVA itu adalah trading volume activity. Nah, jadi di sini kita buat sheet baru lagi. Kita kasih nama sheetnya itu adalah TVA. Kita copy dari volume. Nah, kalau dia TVA, ini bisa kita mulai dari awal ya teman-teman. Rumusnya itu sini sama dengan volume ini dibagi dengan ini jumlah yang beredar. Ini kita kunci. Ini tinggal kita copy saja. Kita rapikan lagi. Nah, ini sudah kita dapat. Nah, setelah kita dapatkan ininya, ini kita hapus. Kita copy kembali judulnya di atas. Nah, di sini kita akan ini kita cari average-nya ya teman-teman. Average dan standar deviasinya.
Ini sama dengan batch. Oke, tinggal copy ke samping. Spelling STDIV. Nah, oke, kita sudah dapatkan ya teman-teman nilainya. Berikutnya yang kita eh, lakukan adalah masuk ke tanggal event. Nah, tadi kan di sini ada 3 event ya, itu tanggal 2 April, 14 April, dan 5 Oktober. Kita mulai dari tanggal 2 April. Kita buatkan dulu di sini 2 April. Nah, yang pertama yang kita cari itu adalah expected return. Ini kita copy judulnya. Kemudian di sini sebelum itu kita warnai dulu di sini event date-nya ya teman-teman. Event date lalu 3 hari sebelum peristiwa dan 3 hari setelah peristiwa. Kita cari yang 2 April. 2 April ini, ini kita kasih warna yang berbeda. Ini 3 hari sebelumnya berarti ini teman-teman. Ini kita bedakan warnanya ya. Ini 3 hari setelah. Kemudian tanggal event yang kedua itu adalah 14 April. Ini juga kita berikan warna yang berbeda. Ini 3 hari sebelumnya. Ini 3 hari sesudah. Kemudian event yang terakhir itu adalah 5 Oktober. 5 Oktober tuh berarti ini. Ini 3 hari sebelum. 3 hari sesudah. Nah, di TVA-nya juga kita buatkan seperti itu ya teman-teman. Dari bawah aja dari 5 Oktober. 3 hari sebelum. 3 hari sesudah. Kemudian event tanggal 14 April. Terakhir ada ini 2 April.
Sudah kita tandai teman-teman, kita masuk ke tanggal 2 April. Nah, tanggalnya ini sebelum tanggal kita buatkan dulu di sini adalah apa? Beta. Tanggalnya itu karena ini 2 April berarti kita cukup ambil 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah. Ini 3 hari sebelum, ini 3 hari sesudah. Nah, nah, nilai ACES di sini kita ambil dari sama dengan nilai alfa atau beta dari sini. Nah, ini. Dan ini juga sama dengan nilai dari return. Nih. Ini kita copy, kita pastekan, kita copy value ya teman-teman. Hmm. Oke, kemudian nilai IHSG-nya, nih, tanggal 30 Maret itu kita ambil dari sama dengan nilai return tanggal 30 Maret. Ini, teman-teman. Ya, baik. Ini nilai return tanggal. Oke. Kemudian nilai ACES-nya di sini kita ambil dari nilai sama dengan alfa ditambah beta dikali dengan nilai IHSG-nya. Ini sebelumnya kita kunci dulu ya teman-teman. Nah, ini kita tinggal copy rumus, copy ke samping, dan copy ke bawah. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari expected return-nya ya. Ini kita kasih warna biar dia nampak perbedaannya. Oke. Nah, jadi kita sudah dapatkan ya teman-teman expected return-nya. Nah, ini kita sudah dapatkan. Berikutnya apa yang kita cari? Berikutnya yang kita cari yaitu abnormal return. Abnormal return. Nah, ini kita copy lagi ke bawah. Kita cukup ambil tanggalnya saja. Nah, nilainya langsung kita ambil dari yang ini aja ya teman-teman. Nilai ACES. Nilai ACES ini rumusnya adalah nilai return tanggal 30 April dikurang dengan
nilai, ini teman-teman, nilai ACES dari tanggal 30 Maret di expected return. Ya, kita dapatkan, ini tinggal kita copy ke samping aja. Kemudian ini return tanggal 3 April dikurang, ini teman-teman. Ini juga sama, tinggal copy ke samping aja. Oke, sudah kita dapatkan hasilnya. Nah, di sini kita akan cari lagi average-nya ya teman-teman, average dari abnormal return-nya. Ini kita tambah di sini R, kemudian kita juga akan cari standar deviasinya, yang dan diferensial. Ini rumusnya sama dengan average. Ini tinggal copy ke bawah. Dan ini sama dengan STDV dari sini juga. Dan ini sama dengan nilai dari average tanggal 30 Maret. Kemudian ini agak sedikit berbeda teman-teman. Ini yang diambil itu adalah nilai dari ini dikurangi dengan, sorry, ditambah dengan ini. Nilai tanggal berikutnya, tanggal 31 Maret. Ini rumusnya tinggal itu ke bawah. Kemudian diferensialnya itu ini sama dengan dia hari ini dikurang hari sebelumnya. Jadi ini April ini dikurangi dengan sebelumnya. Ini juga sama. Ini dikurangi dengan nih juga sama. Nah, sudah kita dapat. Kita akan cari lagi di sini average-nya. Kemudian kita cari juga standar deviasinya. Ini nanti hitung di tabel dan hasil. Nah, average-nya itu sama dengan rata-rata dari diferensialnya. Kemudian standar deviasinya juga. Ini. Kemudian T hitungnya itu sama dengan average dibagi standar deviasi dibagi dengan T tabel itu rumusnya sama dengan
0,05 dikali, kemudian p-value itu nulisnya sama dengan P-dis absolut T hitung dan hasilnya itu adalah jika T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel, maka hasilnya adalah signifikan atau tidak signifikan. Ini hasilnya ya teman-teman, hasilnya adalah signifikan. Nah, kita sudah dapatkan abnormal return. Berikutnya kita cari yaitu standardized abnormal return. Nah, kita cari itu standardized abnormal return. Ini sama saja kita copy. Ini karena dia dari LK45 ya. Ya. Nah, standardized ini, nilai ACES itu, nilai ACES 30 Maret, itu kita dapatkan dari sama dengan nilai yang di sini di abnormal return dibagi dengan ini dari nilai standar deviasinya, teman-teman. Nah, kita kunci. Ini tinggal kita copy saja. Oke, sudah kita dapatkan ininya. Selanjutnya kita akan seperti tadi yang di atas, kita akan mencari rata-rata, standar deviasi, dan lainnya. Oke, kita akan mencari seperti tadi ya teman-teman. Kita akan mencari rata-ratanya. Di sini ini kita ganti namanya menjadi SAR, SSAR, dasar, hitung, p-value-nya, kemudian di sini adalah hasilnya. Ini kita, ini tes tadi nilai dari ini ya teman-teman, total. Kita copy ke bawah. Kemudian ini
SSAR ini standar deviasi. Kemudian ini sama dengan average. Nah, teh hitung rumusnya sama sama aja ya, teh hitung rumusnya sama dengan ini dibagi p-value-nya sama dengan tedis absolute absolute P ke bawah. Kemudian untuk hasil ini sama dengan if jika nilai dari p-value atau ini kolom AZ28 ini lebih kecil atau sama dengan dari 0,05, maka hasilnya adalah signifikan atau tidak signifikan. Ya, selalu masuk nih. Oke, kita sudah dapat nilai average-nya. Kita akan mencari nilai teh hitungnya. Rumus teh hitung itu sama dengan ini dibagi ABS ini. Oke, kita akan mencari nilai teh hitungnya. Nilai teh hitungnya tuh diambil dari ini sama dengan AX28 atau nilai dari average dari tanggal 30 Maret itu dibagi dengan
Ini nilai standar deviasi dibagi dengan QRT 45. Nah, ini adalah nilai T hitungnya ya teman-teman. Kemudian p-value. P-value itu rumusnya sama dengan T-dis absolut nilai T hitungnya nah, dan untuk hasilnya itu sama dengan if jika nilai p-value 30 Maret atau ya, jika nilai p-value-nya lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka hasilnya adalah signifikan atau tidak signifikan. Hmm, Ini adalah hasilnya ya teman-teman. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini dia hasilnya kita dapatkan. Ini dengan -3, -2, -1, 1, 2, 3. Ini adalah hipotesis pertamanya. Oke. Oke, standardized abnormal return-nya sudah selesai. Berikutnya yang kita cari yaitu TVA-nya. TVA-nya, sini kita buat TVA. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Ini kita cukup ambilin juga. Oke, TVA ya teman-teman. Nilai TVA ini nilai HS-nya itu kita dapat dari nilai eh di sini dari TVA. Dari TVA kita cari dari tanggal 30 Maret ya, karena 30 Maret tadi yang kita cari ya. Nah, ini. Tinggal kita copy saja ke samping. Juga sama dengan TVA tanggal 3 April ya. Oke, ini sudah kita eh, dapatkan angka-angkanya. Ya, kita akan mencari sama seperti yang di atas. Kita akan cari average-nya juga, standar deviasinya. Ini kita ganti ya menjadi average TVA, standar deviasi TVA, TVA, kemudian diferensial. Ini kita hapus. Ini sama dengan
average sama dengan ini sama seperti tadi yang di abnormal ya teman-teman. Kita tambahkan dengan ini. Ini X37 ditambah dengan F ini. Kemudian untuk diferensialnya ini sama dengan sebelum dikurang hari ini dikurang sebelum. Maaf. Oke, ini sudah kita dapatkan ya diferensialnya. Ini sama seperti di abnormal tadi kita cari juga average-nya dan lain sebagainya. Ini average dan S dari EV, T hitung, T tabel, eh p-value, hasil. Ini sama dengan jika T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel, maka hasilnya adalah signifikan atau tidak signifikan.
Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Ini sudah kita dapatkan teman-teman, hasilnya itu adalah tidak signifikan. Nah, di berikutnya kita buat di sini itu adalah hari, kemudian sesudah, dan sebelum. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ini adalah harinya ini. Dan sebelum itu adalah ini. Nah, kita akan menguji apakah hasilnya itu sama atau tidak. Nah, ini kita ke data, kita ke data analyze, kita pakai t-test pair to sample for means, dan oke, ini range-nya. Ini bisa kita ambil dari sesudah atau sebelum, terserah ya, mau dari mana saja dulu. Ini saya ambil yang sesudah, kemudian ini sebelum, kemudian tabelan centang karena kita mengambil dari judul, kemudian out range artinya itu kita mau hasilnya tuh nampak di sini. Nah, ini kita pilih ya di mana kita mau memunculkan ter. Oke. Nah, oke. Tanggal 2 April sudah selesai ya teman-teman. Nah, berikutnya kita masuk ke event tanggal 14 April. Untuk 14 April dan 5 Oktober pengerjaannya sama saja. Jadi saya tidak perlu jelaskan lebih rinci. Saya akan langsung kopikan saja ini semua dan hanya mengubah rumus-rumusnya saja ya teman-teman. Sini kita akan buat tanggal 14 April. Kita tinggal copy saja, pastekan. Ini kita ubah ya tanggalnya sesuai tanggal kejadian 14 April. Hmm. Ini tuh udah tinggal ganti angka-angkanya ya, teman-teman. Rumusnya tuh ngikut nih. Oke. Dan di sini di abnormal return-nya itu sama dengan ini dikurang dengan nah,
Nah, ini hasilnya dia langsung ikut ya teman-teman. Kemudian standardize-nya. Ini, oh iya, maaf teman, saya belum ganti tanggal ya. Ini di tesnya kita ulang lagi. Oke. Oke, tanggal 14 April sudah selesai. Berikutnya yaitu tanggal 5 Oktober. Tinggal kita pindahin aja ya teman-teman. Kita ganti tanggalnya. Oke, ini juga kita ambil dari sini.
Kemudian ini kita ya sudah kita dapatkan hasilnya. Kemudian standardize dibagi dengan kemudian ini juga TVA kita cari ulang, analyze, oke, 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 sudah selesai teman-teman. Oke. Baik, demikian saja yang bisa saya tampilkan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali.